Nggih, apakah sudah muncul, Kak, tombol warna merah pojok? Sampun? Oke. Nggih. Nah, udah terekam. Nanti sembari menunggu teman-teman yang lain, Kak, ya, barangkali bisa dibantu, Kak, bisa menghubungi di telepon ataupun di WA ngoten. Minta tolong ya Kak Edi, Kak Beni, Kak Esti. Kayaknya baru syuting untuk PPG kan. Oh Mungkin ya. ngoten. Yang penting itu Kak masuk dulu nanti. Yang penting teman-teman toh disuruh masuk dulu gitu. Sementara off cam dulu ndak apa-apa ngoten. Monggo Kak Winda. Pripun? Hari ini sehat Kak Winda? Cek mikrofon Kak Sri Rezeki. Iya Kak, Hah? Bisa terdengar? bisa. Ya, minta tolong Kak Sri Rezeki bisa menghubungi teman-teman yang lain untuk bisa masuk terlebih dahulu. Ini baru baru berapa ini? Baru 6 ini. Kak. Eh,
Ini nanti kita tunggu sampai jam 13.10 menit nggih kakak-kakak sambil nunggu yang lain nggih, monggo dipersiapkan untuk keperlengkapannya nggih. Wes,
Halo, assalamualaikum kakak, bisa on cam terlebih dahulu kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah full semua, udah Kak Aris juga. Kak Aris, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya Kak ya. Alhamdulillah, kita mulai Kak ya. Sudah berlangsung kurang lebih 10 menitan tadi. Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bertemu tatap maya kelima ya Kak ya. Di hari Jumat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kak Titik bisa di off cam kan, off mute dulu. Nah, Kakak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu nggih. Minta tolong ini kepada Kak Sri Rezeki minta tolong kita didampingi dalam berdoa terlebih dahulu. Monggo Kak Sri Rezeki. Ya, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak Sri Rezeki. Alhamdulillah Kakak pada siang hari ini kita hanya 1 jam ya, 1 jam pembelajaran. Oke, di mana nanti akan membahas berkenaan dengan esensi berkenaan dengan refleksi. Oke, mohon share screen dulu nggih Kak. Oke. Kak Titik bisa dimatikan untuk mikrofonnya Kak Titik, monitor Kak Titik. Oh iya, iya. Nah, apakah sudah tampak Kakak untuk slide-nya? Sudah tampak Kak Winda? Sudah. Ya. Ya, Kak. Oke, untuk pada kesempatan kali ini kita akan flashback ya kembali ke pembelajaran yang kemarin, di mana di sini adalah menguatkan pemahaman ya, yaitu mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri. Nah, yang bisa Kakak simak di sini sudah berubah slide-nya ya Kak ya, Kak Winda? Sudah berubah nih ya Kak ya Winda? Kak, sudah. Sudah, alhamdulillah. Untuk ini kita membuat kesepakatan dulu pada kakak semua dalam berkegiatan kali ini. Yang pertama tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kita bisa hadir seutuhnya. Berikutnya menghargai waktu bersama. Kemudian bisa memaksimalkan fitur chat, kemudian bisa raise hand nanti ketika mau memberikan saran dan yang lain, dan ketika terjadi gangguan teknis segera nanti kita berkolaborasi. Berikutnya kakak-kakak, tujuan pada sesi kali ini nanti kita memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada murid, yang dimana Kak Eri, dimana nanti siswa atau peserta didik atau murid itu
bisa belajar secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan juga reflektif. Nah, di sesi ini capaian akhirnya itu apa, Kak? Yaitu guru mampu bersikap reflektif, melaksanakan profesi sebagai siapa? Sebagai guru sehari-hari. Nah, secara pengkhususan ya kakak-kakak nanti bisa memahami konsep, memahami refleksi, pentingnya melakukan refleksi kepada hubungannya, keberpihakannya kepada peserta didik. Sehingga nanti tujuannya juga mengimplementasikan refleksi secara tertulis menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemarin kita sudah membahas ada yang model Borton ataupun yang lain, kemudian ada role play dan yang lain-lain itu nanti kita akan bahas Bapak Ibu guru semua. Nah, tujuan sesi kali ini kita menganalisis nih tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, agendanya kita menganalisis tulisan berbagai hasil analisis dari kakak-kakak semua. Nah, ini kakak. Nah, coba ini kita jawab satu persatu berkenaan dengan kita kuatkan nih ya. Berbagai pertanyaan ini akan menguatkan pemahaman dari kakak-kakak semua pembelajaran siang hari ini di dalam menganalisis sebuah refleksi. Yuk kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Yang berikutnya apa saja yang ditulis? Nah, monggo kakak-kakak bisa menulis nih jawaban dari pertanyaan nomor 1 pada kolom chat. Oke. Monggo waktu dan tempat kurang lebih 1-3 menit ke depan membahas pertanyaan nomor 1. Monggo Kak. Oke, monggo silakan dijawab melalui kolom chat. Silakan Kakak-kakak.
Nah, alhamdulillah sudah ada nih beberapa hal nih. Kak Kuko, monitor Kak Kuko. Monitor Kak Kuko. Ya, siap Kak Eri, siap. Mari Kak Kuko bisa dibacakan Kak Kuko hasilnya dari Kak Kuko. Monggo Kak. Untuk pertanyaannya, bagaimana saya menulis revisi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.3, serta ada pertanyaan kapan bisa menulis dan apa saja yang saya tulis. Untuk jawaban saya yang pertama, yaitu untuk langkah kita menjadi baik dalam kegiatan pembelajaran serta mengukur sampai mana wawasan kita gitu kan kita belajar pasti kan menambah wawasan dan pengalaman dan kita akan tahu perkembangan kita sampai mana. Nah, itu kalau menurut saya. Untuk kapan ya saya biasanya itu nyatat setelah materi sudah selesai gitu kan, tadi poinnya apa saja seperti itu, terus apa saja yang saya tulis biasanya itu di kesulitan dan mungkin setelah dapat itu dari kesulitan kita bisa merencanakan, misalnya seperti itu Pak Eri. Ya, terima kasih. Siap. Kak Kuku minta tolong nih. Kak Kuku bisa minta tolong kepada Kak siapa untuk membacakan satu lagi. Oke, monggo Kak. Siapa nih? Kak siapa? Nah, di sini tuh ada kakak senior saya Kak di UNES ini, Pak Beni. Pak Beni. Kak Beni. Monitor Kak Beni. Kakak senior saya ini. Ya, dulu pas saya skripsi itu selalu dibimbing saya. Siap, Kak. Monggo Kak Beni. Ya, monggo Kak Beni waktu dan tempatnya. Bentar. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Menurut saya, menulis refleksi tentang pembelajaran dari modul 1 hingga modul 3 bisa sangat bermanfaat dan untuk memahami perjalanan proses pembelajaran. Yang kedua, kapan biasanya saya akan menulis refleksi? Biasanya saya menulis refleksi ketika pembelajaran sudah sampai pada tahap penutupan. Untuk apa saja yang saya tulis, yaitu untuk mengevaluasi tentang kekurangan dan kelemahan pada proses belajar mengajar pada pembelajaran yang saya ajarkan. Gitu, Kak. Terima kasih Kak Beni. Bagaimana kabarnya Kak Beni pada siang hari ini? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Tugas-tugasnya beres ya Kak ya? Nggak ada yang merah ya? Alhamdulillah sudah selesai tepat waktu. Kuncinya apa Kak? Kuncinya selama ini apakah berkolaborasi dalam teman-teman yang lain, mencari referensi yang lain, atau bagaimana Kak dalam penyelesaian tugasnya? Barangkali bisa bagi praktiknya Kak. Ya, untuk menjawab tugas-tugas yang ada di MS, saya mencari referensi dari Google. Kemudian untuk itu saya kondisikan dengan kondisi yang real di keadaan yang realnya. Seperti itu, Kak. Dan Namun saya ada juga bertanya kepada kakak saya yang juga fasil PKG dari Blora, Pak Ferry Budi Setiawan. Kayaknya bareng sama kakak. Itu kakak saya. Iya. Untuk respon pihak sekolahan dalam mengikuti PKG, Kak Beni bagaimana Kak respon sekolahannya? Nah, kalau dari PKG angkatan pertama dulu saya disuruh ikut, cuma belum siap. Nah, untuk respon dari sekolahan ya untuk pengembangan kompetensi guru sangat mendukung dari respon dari sekolah, terutama dari kepala sekolah karena kepala sekolah juga basicnya guru PJOK sendiri, Kak. Siap Kak Beni, matur suwun. Nah, baik Kakak semua, itu beberapa hal yang bisa menjadikan kita tambah pengetahuannya berkenaan dengan bagaimana menulis refleksi hingga kebiasaan kapannya dan apa saja, ini luar biasa, matur suwun semua ini. Nggih. Berikutnya Kakak, monggo bisa masuk ke pertanyaan kedua Kak.
bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menuliskan refleksi. Monggo Kak, 1 sampai 3 menit Kakak menjawab pertanyaan nomor 2. Monggo Kak, waktu dan tempat kami persilahkan.
Alhamdulillah ini beberapa sudah menjawab. Ye. Alhamdulillah ini. Kak Winda, monitor Kak Winda bisa mewakili teman-teman yang lain Kak Winda. Monitor Kak Winda. Iya Kak, bentar Kak. Siap Kak. Ye, waktu dan Ya, tempat kami persilahkan Kak. iya Kak. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Nah, untuk perasaan saya sendiri senang karena bisa menggali pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan untuk apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Nah, untuk ini sendiri setiap kali saya menulis tuh saya bingung untuk memulai dari mana dulu untuk menulis refleksi ini sehingga saya bisa lebih menggali lebih dalam pemahaman dari pengalaman yang telah saya lalui, Kak. Seperti itu, Kak. Siap. Nih, kalau Kak Winda yang menjawab pasti jawabannya lebih lebih mendalam ini. Terima kasih Kak Winda. Ya, Ye. Kak, sama-sama, Kak. Monggo Kakak-kakak, alhamdulillah yang pertanyaan kedua sudah terjawab. Monggo untuk kita berpindah ke pertanyaan nomor 3. Hal apa saja yang menurut lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Nggih. Monggo bisa ditulis di kolom chat. Nggih, 1 sampai 3 menit kita persilahkan. Monggo Kak. Pertanyaan nomor 3 nggih.
Alhamdulillah nih. Monitor Kak, Kak Wahid, monitor Kak Wahid. Apakah bisa tersambung Kak Wahid? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Alhamdulillah. Mana Kak Wahid nih? Monitor Kak Wahid. Monggo Kak Wahid mewakili teman-teman ini menjawab pertanyaan nomor 3 Kak Wahid. Monggo Kak. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Menulis refleksi bisa meningkatkan kesadaran diri, di mana saya lebih peka terhadap kekuatan dan kelemahan dalam memahami materi ini, membantu saya dalam proses belajar ke depan. Tantangannya adalah kurangnya percaya diri dengan apa yang saya tulis. Itu, Kak. Gitu. Ada kendala lain Kak atau tantangan yang lain selama pembelajaran PJOK ini? Selain itu ada tidak ini? Tantangan. Kak ada kendala sinyal, kendala listrik, atau kendala tugas atau bagaimana? Ada kendala nggak Wahid? Kalau sinyal itu ada, Kak. Ada pembangunan di sekolah Oh gitu. renovasi. Terus itu satu lagi merangkai kata, Kak, yang itu. Bagaimana? Merangkai kata bagaimana? Merangkai kata saat itu waktu mengerjakan tugas itu. Oh gitu. Nggih. Ya. Siap, ngoten. Untuk teman-teman satu kantor, apakah mendukung atau ada kendala, Kak? Untuk teman sejawat, alhamdulillah sangat mendukung, Kak, Untuk nggih. dengan adanya program PKG PJOK. Nggih. Kalau Kak Wahid sendiri nih, Kak Wahid sendiri selain sebelum mengikuti PKG PJOK ada kegiatan lain, Kak? Barangkali ada program yang diikuti selain PKG sebelumnya? Tidak ada, Kak. Tidak, baru pertama kali berarti ya? Ya, baru pertama kali. Sehingga ada kesulitan dalam menjawab dalam sebuah rangkaian kalimat-kalimat yang ada hubungannya dengan kurikulum merdeka ya Kak ya? Iya, Kak. Gitu. Kepala sekolah bagaimana Kak responnya? Untuk kepala sekolah, alhamdulillah mendukung, Kak. Waduh, nggih. Nah ini ada program-program yang akan diikuti napa mboten ini? Untuk saat ini tidak ada. Tidak Ya. ada. Nggih. Bisa minta tolong satu kali lagi Kak Wahid? Coba dibacakan pertanyaan nomor 4 Kak Wahid. Nomor 4. Ya. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Coba menurut Kak Wahid, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Bagaimana Kak? Menurut Kak Wahid? Coba Kak, langsung aja coba Pak. Ketika Kak Wahid ini sudah menulis sebuah refleksi, Ya. ini sudah pernah Kakak aplikasikan atau belum nih? Kalau sudah, caranya bagaimana? Nah, gitu. Kurang lebih maksudnya seperti itu, Kak. Halo, Kak Wahid, sudah mengerti atau belum ini? Itu
poin 4 itu. Ya, poin 4. Mengikuti aturan yang ada di rubrik. Ya, terus? Itu Kak, cuma. Bisa diulangi Kak. Sinyalnya ini kurang jelas ini. Coba diulangi lagi Kak Wahid. Maaf Kak, ini ada apa itu? Pembangunan di sekolah itu sedang apa itu? Mengaduk semen untuk ada Siap. molen itu yang. Oh gitu, GG. Ya, Nah, poin 4 itu mengikuti aturan rubrik. oh gitu, betul. Ya. Gini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nggih, mengikuti aturan yang ada itu akan jauh lebih memungkinkan untuk dinilai, nggih, dan berdampak. Dan bagaimana kakak-kakak dalam penggunaan rubrik penulisan, yaitu untuk semua itu berdampak untuk secara pribadi, nggih, secara pribadi. Baik itu secara individual maupun dengan rekan sejawat. Harapannya nanti ke depan kakak-kakak bisa menggunakan nih rubrik sebagai perbaikan diri dalam pembelajaran yang ada. Seperti itu nggih. Nah, kita masuk ke poin kelima. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Oke, saya ulangi lagi. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Kak Wahid, bisa Kak Wahid minta tolong Kak Wahid bisa menunjuk satu teman untuk bisa berkolaborasi nomor 5 Kak Wahid. Yuk minta tolong kepada siapa Kak Wahid? Monitor Pak Puji, monitor. Pak Puji, monitor Pak Pujiarto. Monitor Kak. Siap. Yuk Kak, yuk kita berkolaborasi Kak. Nomor 5 Kak. Tolong dibacakan Pak Wakid, kurang jelas tulisannya terlalu kecil Pak, enggak pakai kacamata. Bacakan Pak Wakid. Nah, sudah? Ya Kak, siap. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Baik, yaitu dengan cara kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya, sehingga kita dapat memperbaiki untuk menjadi yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Berikutnya, keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya, yaitu keterampilan yang pertama adalah keterampilan IT ya. Kemudian keterampilan teknik dan skill yang kita miliki, apakah kita sudah bisa melakukan praktek dengan sempurna apa tidak, dan apabila kita belum bisa mempraktekkan dengan sempurna, maka kita perlu meminta bantuan teman senior atau rekan sejawat yang lebih tahu dan lebih paham. Terima kasih Kakak. Kak Puji, kita bisa berbagi praktik Kak Puji. Kak Puji selama ini ketika ada tugas berkenaan dengan sebuah refleksi, yang sudah Kak Puji lakukan sampai tugas itu selesai dan berwarna hijau, itu yang dilakukan apa ya Kak Puji ya? Boleh bercerita di sini Kak? Ya, kita ya cari sumber dari LMS itu Kak, modul-modul itu. Yang kedua ya sambil minta bantuan Mbak Google. Yang kedua kalau Ustaz ya minta sama teman-teman untuk kolaborasi itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, berarti kan Kak selain membaca di LMS juga berbagai sumber Kakak cari nggih. Iya, betul Kak. Kemudian Kak, keterlibatan teman-teman ini, teman-teman sejawat di PKG BJOK yang satu grup dengan kita, satu kelas dengan kita untuk kolaborasi dalam membantu dalam tugas, bagaimana Kak responnya ini menurut Kak Puji? Alhamdulillah semuanya siap Kak, siap membantu dan langsung merespon. Barangkali seperti tadi malam itu ada hal seperti itu ya, alhamdulillah itu bisa saling berkolaborasi. Nah, saran dari Kak Puji nih untuk teman-teman satu kelas kita
dalam berkolaborasi mengerjakan tugas, mengerjakan refleksi, apa Kak? Barangkali nanti kita saling bisa membantu. Mohon sarannya Kak Puji. Oke, siap. Bagi teman-teman PKG, kita selalu aktif mengikuti kegiatan PKG. Dan apabila kita mengalami kesulitan dalam tugas, kita dapat berbagi praktek baik untuk saling membantu dan memberi pencerahan. Terima kasih, Kakak. Siap Kak. Kak Puji minta tolong. Satu teman menjawab nomor 6. Nih mau dilempar ke mana ini? Oke, tak lempar ke Mbak Hesti Rahayu. Kak Hesti. Kak Hesti monitor. Kak Hesti monitor apa tidak, Kak Hesti? Kelihatannya belum ini Kak. Bisa ke yang lain dulu Kak. Kak Aris Budi Sutanto. Kak Aris, monitor Kak Aris, Kak Aris. Ya, monitor. Kak Aris ini minta tolong ini dari Kak Puji untuk bisa membantu menjawab Kak Aris, monggo. Teman SMP itu Kak, teman SMP dulu. Oh teman SMP, ini malah teman satu MGMP saya ini Kak, Oke. Ini Kak Aris ini, monggo Kak Aris. Oke, terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan nomor 6, yaitu apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya itu menjadi guru PJK yang reflektif. Untuk memastikan bahwa saya itu sebagai guru yang reflektif, saya berusaha untuk memastikan bahwa apa yang saya lakukan itu apakah terutama khususnya dalam hal pembelajaran apakah itu bisa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan juga dalam proses pembelajaran itu minimal bisa untuk membuat senang anak didik kita. Kemudian siapa saja yang bisa membantu saya dan terutama dalam hal ini adalah teman-teman PJOK yang ada di khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Klaten. Terutama itu adik senior saya itu Pak Kukuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, Kak Eri. Siap, terima kasih Kak Aris, nggih matur suwun. Nah, kita lanjut dulu ini Kak. Oke. Oke, ini tadi sudah kita jawab, nggih. Kita menggunakan aplikasi chat ya karena memang belum maksimalnya kita masuk ke Jamboard Figma, nggih. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ini, Kak Puji, monitor Kak Puji. Monitor Kak. Kak Puji, menurut Kak Puji berkenaan dengan Jamboard Figma, ada hal kendala enggak Kak? Mungkin bisa mewakili teman-teman. Apakah memang masih terkendala atau bagaimana ngoten? Ya terus terang Kak ya, kalau masalah Jamboard Figma itu saya belum paham Kak, karena terlahir zaman jadul Pak, belum mengenal. Sekolah saya saja belum ada laptop dulu Pak. Oh gitu nggih. Berarti ya. Memang anu nggih, apa itu nggih, untuk pembersamaan ini memang belum bisa Kak ya Kak Puji nggih. Kalau kita masuk ke link Jamboard Figma nggih Kak nggih. Saya mengenal laptop itu pada waktu ikut PPG itu Kak. Baru belajar laptop. Gitu. Iya. Tapi ini sudah lulus Kak ya untuk PPG? Ya, Kak. Maret 2024 lulus Kak. Oh gitu. Dapat mahasiswa, dapat apa itu kampus di mana Kak? Kak Puji? IKIP PGRI Semarang Kak. Oh dekat. Berarti kemarin waktu wisuda nggih datang ke IKIP Semarang berarti Kak? Ada wisuda Pak. Kebetulan satu kelompok itu kebanyakan yang luar Jawa. Tadi nggak bisa datang. Oh gitu. Nggih. Pakainya online semua berarti Kak ya? Iya, langsung dikirim cerdik itu. Nggih. Nggih, alhamdulillah malah dapat bonus itu Kak. Ya. Semua online. Oke, matur suwun atas mewakili dari teman-teman. Berarti teman-teman dalam penggunaan Jamboard Figma belum bisa maksimal dan mohon izin Kak nggih nanti ke depan tetap kami dari Fasil juga mengingatkan nanti
sedikit demi sedikit tetap kakak nanti belajar berkenaan dengan aplikasi Jambot Figma, dengan Jimit dalam pengoperasiannya ataupun hal yang lain, sehingga apa nanti memang leres dikatakan oleh kakak-kakak tadi, memang ada perkembangan zaman ini, kita memang harus membersamai dan dibersamai oleh aplikasi-aplikasi yang memang kita harus belajar di dalamnya. Mohon izin, ini kita nanti saling belajar ke depannya. Matur suwun. Berikutnya Kak, nah ini tadi sudah saya kaitkan berbagi refleksi yang ada. Nah ini Kak, pada akhir sesi, nah ini sudah sampai ini pada akhir sesi yang kita hari ini nggih. Harapannya dengan kita tadi berkolaborasi Kak menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ini ada penguatan mengenai refleksi diri nggih. Karena nanti selama pembelajaran yang ada, kita nanti pada akhir sesi tetap melakukan sebuah refleksi, apa kekurangan kita, apa yang perlu diperbaiki demi perbaikan diri bersama nggih. Karena nanti dengan adanya kakak-kakak semua melakukan sebuah refleksi nanti juga berdampak kepada peserta didik, berdampak pada lingkungan pembelajar, sehingga nanti profil pelajar Pancasila tercipta pada lingkungan kakak-kakak semua. Seperti itu kakak-kakak semua yang telah hari ini bersama-sama berkolaborasi. Oke. Nah, sebelumnya ini saya bacakan dulu. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semua ini bisa memahami nih konsep pentingnya melakukan sebuah refleksi, hubungannya dengan keberpihakan pada murid ya, di mana hubungan dengan keberpihakan pada murid inilah ini nanti adalah profil pelajar Pancasila Kak. Oke, mari bersama-sama kita kuatkan pada hal refleksi. Oke, di situ sudah disajikan oleh program PKG PJOK berbagai bentuk-bentuk refleksi yang ada. Ada model-modelnya, ada bentuk-bentuknya yang itu nanti kita gunakan Kak selama pembelajaran. Ada model 4F, ada model topi, yang kemudian ada Borton, ada gips dan yang lain-lain. Mohon nanti ke depan kakak-kakak juga nih membaca berkenaan dengan hal tersebut, menyimak, dipahami, kemudian diaplikasikan sesuai petunjuk tugas yang ada di LMS kakak-kakak semua. Sehingga nanti ke depan perbaikan diri, perbaikan pembelajaran, perbaikan dalam lingkungan pembelajarannya kakak nanti semakin baik. Nah, itu kakak-kakak semua yang bisa kami sampaikan kepada kakak semua sebelum akhir sesi nih. Bisa open kamera semua, kita berfoto dulu. Oke, saya hentikan dulu ini. Nah, minta tolong kepada siapa nih? Apakah Kak Kukuh? Bisa nih Kak Kukuh, minta tolong Kak Kukuh. Kak Kukuh nanti bisa Kak Kukuh? Nggak bisa saya Pak. Oh, nggak bisa. Atau Kak Beni bisa minta tolong kita difotokan screenshot layar Kak. Kak Indri aja yang biasanya Kak. Oh Kak Indri mana Kak Indri? Ini tadi Kak Indri belum termonitor ini tadi. Ada itu Kak. Ada Kak Indri monitor. Kita minta tolong ini. Ini nggak dibuka ini Kak ya Indri ini. Mungkin ada acara Pak. Nangge. Kak Winda bisa minta tolong nggak Winda? Tadi foto gitu Kak Winda. Kak Beni aja Kak. Loh, itu yang habis ulang tahun. Kok ulang tahun wah Kan Pak Beni lahir terus setiap hari, setiap waktu. Kak Beni ulang tahun. Iya Kak, Ya, Kak Beni. Ulang tahun. Sampun terlewat Kak. Oh berarti selamat ulang tahun nih. Selamat ulang tahun loh Kak Beni ya. Terima kasih, nggih. Berarti jangan lupa makan-makannya ini Kak, ditunggu ini Kak Beni. Insya Allah. Tuh saya kirim trompet dan semprot-semprotannya itu Kak. Iya Kak, makasih.
Itu ditambah oleh Kak Kukuh juga itu, Kak Beni, Kak Edi. Selamat ulang tahun buat Kak Beni. Barokah buat keluarga, dunia akhirat. Ditunggu makan-makannya ini. Ya, Kak. Ya, Kak. Kak Beni, siapa ini yang mau minta bisa dibantu untuk apa foto layar nih, minta tolong. Atau siapa? Kak Titi, monitor Kak Titi. Bisa Kak Titi, minta tolong. Lu lah gak bisa semua ini. Gimana Kak Winda? Saya coba, Oke, Kak. Kak. Oh, Siap. Kak Beni itu. Yuk. Oh, siap. Yuk, posisi. Yo, Satu. posisi. Benar. Oh, Dua. yo. 1, 2. Yuk, lagi yuk. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Oke, sebelum kita tutup kepada Kak Titi minta tolong tutup doa, Kak. Monggo Kak Titi. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Karena setiap sesi kita sudah jalani dengan baik, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Monggo dilanjut Pak. Matur suwun kepada Kak Aris, Kak Wahid, Kak Si Rezeki, Kak Nila, Kak Beni, Kak Kuku, Kak Puji, Kak Winda, Kak Titi, Kak Edi, terima kasih Kak Suharno, Kak Esti, Kak Agus Suseno, Kak Primadona, Kak Indri, dan teman-teman yang lain. Kita sudah berkolaborasi kurang lebih 1 jam, di mana nanti insya Allah ada keberkahan, kebarokahan dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita sendiri, buat lingkungan, dan buat sekolahan. Oke, cukup dari saya. Mohon maaf ketika ada kekurangan, dan kita kembali lagi. Mungkin beberapa hari nanti kita ada tatap maya kembali. Mungkin ada saran untuk tugasnya harus bagaimana, ngoten minta saran. Kak Kuku barangkali mewakili teman-teman, tugasnya itu pripun, ada kendala apa, ngoten? Belum Kak Eri. Belum. Oke Kak, selalu dicek, dikasih informasi Kak, yang merah-merah itu diinformasi Pak. Kita biar tahu Kak, mana yang belum saya. Siap. Iya Kak. Siap. Pokoknya Kak, apapun hasil atau karya kakak yang diupload, saya acungi jempol pokoknya gitu. Yang penting ngirim gitu aja nanti nggih. Karena Siap, dia Pak. apapun bentuknya saya akan menilai baik Kak. Gitu. Karena saya tahu Bapak Ibu ini semua dari guru-guru yang terpilih sudah meluangkan waktu yang ada untuk bersama-sama dalam peningkatan kompetensi. Ngoten. Matur suwun semuanya nggih. Monggo saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eri. Nggih, monggo kalau mau keluar dulu berkegiatan yang lain monggo. Rekamannya dimatiin dulu Kak Eri. Sampai lupa ini Kak.